Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Ajar Gembala, dan hari ini saya bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ketika saya masih kecil, saya ini pengen banget belajar sepeda ya. Satu kali saya pinjam sepeda teman saya, dan saya berlatih hari itu untuk naik sepeda. Satu hal diperlukan ketika seseorang belajar sepeda, keseimbangan, balancing. Karena sepeda itu kan rodanya 2, ya kan? Bukan 4. Kalau becak 3, lebih aman ya. Karena rodanya 2, perlu sebuah keseimbangan yang akan menolong. Sehingga engkau bisa mengayu dengan bagus dan sepedanya nggak jatuh. Ketika pertama kali mencoba, nggak bisa. Sukar banget rasanya. Saya minta tolong teman saya untuk mendorong dari belakang. Waktu didorong, lumayan, tapi kemudian jatuh. Diulang kedua. Setelah 3 kali, 4 kali berlatih, tiba-tiba saya bisa menjaga keseimbangan badan saya dan mulai bisa bersepeda dengan baik. Keseimbangan. Dalam kehidupan kita ini perlu sebuah keseimbangan, saudara. Dan kita tahu dalam hal-hal rohani sama. Ada banyak orang-orang yang rohani yang hidupnya gak seimbang. Apa yang terjadi? Ada banyak problem, masalah muncul karena ketidakseimbangan. Ada orang-orang, misalkan saya kasih contoh, yang pokoknya hidupnya semua doa. Ketika dia sakit, dia harus berdoa. Dia nggak mau untuk berobat ke dokter, nggak mau. Aku harus berdoa. Apakah salah? Enggak. Iman mengajarkan kita berdoa ketika sakit. Nggak ada salahnya. Ada orang yang di sisi ekstrim berikutnya, pokoknya kalau sakit harus minum obat, harus ke dokter. Pokoknya nggak mau berdoa. Apapun sakit sedikit, langsung ke dokter, minum obat. Ke rumah sakit. Ada 2 sisi yang saling ekstrim. Kalau kita mau seimbang, saudara kita bisa satu saat, ketika kita harus berdoa, berdoalah untuk sakitmu. Tapi kalau engkau masih ke dokter, pergilah ke dokter dan minumlah obat. Nah, itu orang yang hidupnya aman, saudara. Dan saya ngelihat, ada orang yang selalu ekstrim di satu sisi. Akibatnya apa? Mereka kehilangan satu berkat yang lain. Kalau ada orang yang cuma mau berdoa, nggak mau minum obat. Akibatnya mungkin ketika imannya belum cukup kuat, malah dia berlarut-larut sakitnya. Padahal harusnya kalau dia mau minum obat sebentar, udah selesai kok sakitnya. Ya kan? Ada ekstrim. Dia cuma satu pilihannya. Atau ada orang-orang yang cuma percaya kepada obat, nggak mau doa. Itu pun sudah dirawat berkali-kali, bertahun-tahun mungkin nggak sembuh sakitnya. Kenapa? Obat andalannya. Kenapa dia gak izinkan satu pintu dibuka dengan doa? Orang yang seimbang, orang yang sangat beruntung hidupnya. Saya berdoa, renungan ini menyadarkan kita. Jadilah orang yang seimbang. Tuhan Yesus memberkati.